It's flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Industri dalam dunia sepak bola memang sedang berkembang pesat, bahkan kadang seperti bahtera raksasa yang semakin melaju kencang tanpa memperdulikan ombak yang menghantam. Yang artinya semakin besar dan berkembang pesat dengan keuntungan yang semakin menonjol. Namun di balik kemajuan ini ada dampak negatif yang sering diabaikan, seperti ketidakpedulian terhadap aspek kemanusiaan, etika, dan nilai-nilai olahraga itu sendiri. Terbaru, AFC sedang melakukan perencanaan besar untuk ikut menggulati perkembangan sepak bola. Mencontoh dari UEFA yang mengadakan kompetisi Nations League dan sukses menambah pundi-pundi penghasilan. Namun siapa sangka rencana AFC ini bakal gagal total karena sejumlah negara kuat banyak yang gak setuju. Dari sini yang paling diuntungkan tentu saja turnamen regional, Piala AFF misalnya. Kini sedang berusaha mencari berbagai keuntungan tambahan, yang mana di tahun ini juga baru membranding namanya menjadi ASEAN Cup agar lebih fresh. Di satu sisi, AFF juga tetap membuat media-media luar bingung karena berlangsung ketika liga-liga dunia sedang bergulir. Salah satunya media Inggris, yang heran karena Marcelino harus kembali menjalankan tugas membela timnas, padahal di bulan lalu sudah main di FIFA Matchday. Lantas seperti apa keuntungan sebenarnya dari Piala AFF ini? Let's go, kita ulik bareng-bareng. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, perkembangan sepak bola juga beradaptasi. Dari yang dulunya sekedar hiburan bagi masyarakat di akhir pekan, kini semua berubah menjadi industri yang semuanya dijadwal sampai padat banget. Ya, secara memang tak ada yang salah, namun makin kesini, para penguasa seperti Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA terus berpikir untuk menambah pundi-pundi uang yang mereka inginkan. Lama-kelamaan, hal ini juga makin membuat para pemain serta fans juga makin bosan dan lelah mengikuti kemauan para penguasa yang rakus. Kini di Eropa saja ada Nations League yang berada di bawah naungan UEFA. Namun turnamen yang dilaksanakan di setiap jeda internasional ini justru banyak yang mengundang kontra. Dinilai berlebihan sebab jadinya para pemain wajib bermain saat FIFA Matchday. Kalau biasanya FIFA Matchday, biasanya tanpa ada kompetisi, mungkin para pemain bintang bisa istirahat. Karena negara-negara besar hanya sekedar melakukan laga persahabatan. Efeknya, kini banyak yang menolak main untuk negaranya di jeda internasional. Karena klub-klub takut para pemainnya cedera. Mengingat sebelumnya banyak kasus demikian. Seperti bintang milik Real Madrid, Kylian Mbappe, yang menolak panggilan timnas Prancis di FIFA Matchday bulan November lalu. Setelah UEFA dianggap sukses menggait banyak keuntungan, kini AFC juga memiliki rencana untuk mengadakan kompetisi serupa. Yang rencana awalnya adalah menggelar ajang ini antara tahun 2025 hingga 2028 dengan format baru yang menarik bagi pertandingan antar negara. Namun, akhirnya bubar semua setelah beberapa negara melihat problem yang banyak terjadi di Eropa tadi. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Rencana besar ini gagal setelah beberapa negara besar anggota AFC menyatakan tidak menyetujui proyek tersebut. Mengutip dari media Asia, ide Liga Bangsa-Bangsa Asia telah ditinggalkan. Diskusi awal tentang kompetisi semacam itu memang terjadi. Rencana itu akhirnya ditangguhkan. Yang mana menurut laporan, alasan utama untuk membatalkan proposal tersebut terletak pada ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota, khususnya keberatan dari negara-negara yang lebih besar. Negara-negara ini menyatakan preferensi untuk memainkan pertandingan melawan tim di luar benua itu daripada dibatasi hanya pada lawan-lawan Asia. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi AFC untuk membangun kesepakatan di antara negara-negara anggotanya. Bagi tim berkembang seperti Indonesia memang cukup bagus, bisa bertemu tim-tim kelas atas terus. Namun untuk sebagian tim raksasa, pastinya rugi. Karena nantinya jadwal akan padat, sehingga sulit melakoni laga persahabatan dengan negara-negara kuat di luar Asia. Find another way in this game we play. Gonna seize the day.
Dari keputusan ini tentunya yang paling diuntungkan adalah turnamen-turnamen semacam AFF. Sebab jika Nations League berjalan, tentunya jadwal AFF jadi harus diatur ulang lagi agar tak bertabrakan. Apalagi jika suatu tim fokus di AFC Nations League, pastinya AFF kurang menarik untuk ditonton karena secara level memang jauh. Namun kini Presiden AFF Kip Samet sepertinya sudah lega. Terlebih AFF di 2024 ini sedang memperbaiki wajah mereka, seperti di bulan Februari 2024 ini baru saja berganti nama menjadi ASEAN Cup, sekaligus mengubah logo menjadi lebih fresh yang menurut sang presiden hal ini dilakukan untuk mencerminkan semangat dan gairah para penggemar sepak bola ASEAN untuk turnamen sepak bola terbesar di ASEAN. Jelas dari sini AFF memang sedang ingin berkembang lebih baik serta meningkatkan kualitas. Sehingga dengan dibatalkannya AFC Nations League pasti bikin mereka lega. Di tengah berkembangnya AFF tadi, ternyata juga menimbulkan kontra baru di kalangan pecinta sepak bola, di mana harga hak siar AFF 2024 kini meningkat drastis, tembus 46 miliar. Hal ini menjadikan masalah di dunia pertelevisian. Bahkan stasiun TV sekaligus radio milik pemerintah Malaysia yang biasanya menayangkan AFF kini menolak untuk membeli karena dinilai udah gak ngotak. Di sisi lain, publik juga menilai apa yang dilakukan oleh TV Malaysia memang benar. Sebab jika melihat dari hadiah juara utama Piala AFF saja, cuma dapat hadiah sebesar 300.000 dolar Amerika atau 4,8 miliar rupiah. Jelas ini gapnya sangat jauh. Harga hak siar per televisi aja mahal, tapi juara satu cuma segitu. Jadi sorotan, media Inggris heran lihat AFF. Selain jadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara, AFF kini sudah mulai merambat media-media luar berkat tim-tim yang berkembang serta banyaknya pemain yang abroad di luar ASEAN. Seperti baru-baru ini, ada media dari Inggris BBC Sport yang menyoroti AFF karena Marcelino yang baru balik ke Oxford United dari timnas Indonesia harus kembali menjalankan tugas untuk turnamen AFF yang dinilai nggak jelas. Karena dengan ini Marcelino dipastikan bakal absen dari skuad Oxford selama 5 mingguan. Hal tersebut juga membuat pelatih Oxford di Buckingham buka suara. The Buckingham mengaku tak paham dan merasa heran dengan turnamen AFF yang mana ini membuatnya terpaksa melepaskan anak asuhnya. Ini adalah kompetisi kelompok umur, kompetisi terpanjang yang pernah saya dengar. Tetapi, dia tidak akan bergabung kembali dengan kami hingga akhir Desember, yang kami perkirakan. Kata pelatih kepala Oxford, The Buckingham, kepada BBC Radio Oxford. Ya memang sih agak aneh, dalam waktu berdekatan yang seharusnya Marcheng bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama Oxford, ada AFF. Sementara pihak pelatih seperti Sintayong ataupun Erick Thohir tentu hanya ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa. Sebab Marcelino menjadi salah satu pemain yang masih memungkinkan untuk dipanggil. Mengingat Oxford United masih dalam naungan Ketua Umum PSSI tersebut. Ya, terlepas dari apapun kita di sini cuma bisa nyimak sih. Lagi-lagi ya yang diuntungkan memang pihak-pihak terkait aja. Dan PSSI sepertinya melihat AFF juga untuk memanfaatkan bakat-bakat muda saja dengan lebih memprioritaskan mengirim skuad U22, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.